aturan kelas itu kita sepakati bersama. Jadi bukan aturan yang hanya muncul dari ibu sebagai wali kelas, tetapi aturan yang muncul dari kita semua atas dasar kesepakatan. Nah, namun kesepakatan itu harus kita yakini sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Diyakini dengan apa? Dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, seperti nilai kebajikannya itu adalah 1, jujur. Ya, mau tidak jujur melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ya, kemudian ada kebersamaan, ada gotong royong, ada saling menghargai. Ada piket ya? Dua. Pakai kelas merusak fasilitas sekolah, meja dilarang coret-coret fasilitas Nah, barusan kita rancangan keyakinan kelas, ya. Ada dilarang membuang sampah di kolong meja, dilarang berisik, tidak berisik ketika belajar, dilarang memakai sepatu di dalam. Sepakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenankan saya membagikan atau menyampaikan pengimbasan budaya positif. Pengimbasan ini adalah salah satu syarat untuk tugas saya di modul 1.4 mengenai budaya positif pada pendidikan guru penggerak angkatan 6. Bapak Ibu guru hebat, marilah kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bapak Ibu guru, budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang memang harus diterapkan di sekolah agar nantinya terbentuk peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun konsep dari budaya positif itu sendiri, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ke-7 poin ini merupakan langkah-langkah kita sebagai pendidik untuk menciptakan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai pada materi, ada kasus pemantik
Di sini kasusnya Ibu Bella sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, kata Ibu Bella. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku matematikanya dan memainkan spidol di tangannya. Terbayang ya Bapak dan Ibu? Nah lalu Ibu Bella menyampaikan lagi, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kata Ibu Bella. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, sehingga nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran matematika. Pada saat ditegur oleh Ibu Bella, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Bella pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama Ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan kamu sama Ibu? Dan Fajar pun dia membisu. Nah Bapak Ibu, itu kasus pemantik sebelum kita memulai materi hari ini. Nah jika Bapak dan Ibu berada di posisi Ibu Bella, maaf itu salah, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mengatasi indisipliner tersebut? Ada yang berkenan Bapak Ibu menjawab? Jika Bapak dan Ibu ada di posisi Ibu Bella, dalam menghadapi sikap Fajar yang seperti itu, untuk mengatasi indisipliner Fajar tersebut, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya boleh Pak Cepi, mangga. Ya Bu, saya kira guru tersebut harus melakukan pendekatan secara empat mata dengan Fajar. Kira-kira masalahnya apa sih, yang masalah terdalam yang ada pada diri Fajar, sehingga ibunya tahu. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Ya terima kasih Bapak Cepik. Masih ada lagi atau cukup satu orang ya? Ya. Ya satu saja dulu. Jadi dalam kasus ini tergambar apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik dalam menghadapi sikap indisipliner yang dilakukan oleh murid. Apa yang disampaikan Bapak Cepi tadi sudah sangat bagus ya, karena memang dalam menghadapi apakah itu yang dinamakan pelanggaran atau kenakalan murid itu, kita tidak bisa langsung menjudge bahwa kamu salah, kamu harus gini gitu ya, langsung menghukum. Tetapi memang kita harus dulu menanyakan, kamu punya masalah apa. Kita harus menganalisis kebutuhan murid apa yang tidak terpenuhi gitu ya. Nah dari kasus ini, nah baru kita akan belajar yang pertama. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima, kemudian pemuasaan dan kebebasan, kemudian kebutuhan kesenangan. Nah, kalau yang dari kasus Ibu Bella dan Fajar tadi, kebutuhan yang sedang ditunjukkan oleh Fajar itu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima, bisa jadi kebutuhan kebebasan. Jadi Fajar itu juga membutuhkan pembelajaran yang berbeda, sehingga dia merasa senang dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian konsep budaya positif berikutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga semua siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar
Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita harus terlebih dulu menganalisis kebutuhan siswa atau kebutuhan belajar siswa, sehingga kita dapat dengan tepat menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila yang dimaksud sebagaimana sudah kita ketahui bersama, ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Konsep budaya positif berikutnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sehingga dalam hal ini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang lahir dari dalam dirinya sendiri, atau motivasi dalam melaksanakan suatu tindakan itu anak-anak berdasarkan kesadaran, bukan motivasi ekstrinsik. Artinya bukan karena bujukan, bukan karena hadiah, bukan karena hukuman. Konsep budaya disiplin selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, jadi Bapak Ibu, pada dasarnya keyakinan kelas itu berawal dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berawal dari peraturan kelas. Nah, peraturan kelas yang disepakati oleh guru dan peserta didik atau komunitas kelas, dan kemudian diyakini dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada diri baik itu guru maupun peserta didik, sehingga terwujudlah keyakinan kelas. Nah, maka keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Semua warga sekolah terlibat dalam pembuatannya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu dalam membuat peraturan itu, misalkan di suatu kelas harus disepakati oleh semua warga kelas. Namun tetap kita sebagai pendidik tidak bisa menyerahkan begitu saja seenaknya siswa membuat peraturan, takutnya ada yang nyeleneh gitu ya. Tetap difasilitasi oleh kita sebagai pendidik. Nah, Bapak Ibu, gambar-gambar ini menceritakan bagaimana saya membuat suatu peraturan keyakinan kelas bersama peserta didik kelas 11 IPA 2. Ini yang langkah yang pertama, saya menyampaikan dulu apa itu keyakinan kelas dan bagaimana keyakinan kelas, tujuannya untuk apa, sehingga anak-anak membayangkan dampaknya jika keyakinan kelas yang dibuat itu dilaksanakan oleh komunitas kelas, apa yang akan dirasakan oleh mereka, dampaknya apa pada pembelajaran. Kemudian ini anak-anak sedang merumuskan keyakinan kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu mereka menempelkannya di papan tulis. Kemudian saya bacakan keyakinan kelas tersebut ya. Jadi di kelas 11 IPA 2 sudah mulai berjalan membuat keyakinan kelas baik, biar mereka membuat aturan sendiri. Jadi mereka dalam melaksanakan aturan kelasnya motivasinya karena kesadaran. Selanjutnya, konsep selanjutnya menuju disiplin positif adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan
suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti halnya kita ya Bapak Ibu juga, terutama nih yang PNS, dalam mengisi TRK yang mungkin yang lagi hot, yang lagi happening, yang lagi viral gitu. Dalam mengisi TRK, motivasi kita apa gitu? Ya, apakah ke TPP atau memang kesadaran kita karena itu kewajiban untuk mengisi TRK sebagai PNS Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini juga ada motivasi yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan. Motivasinya yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, pelaksananya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh pelaksananya, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, yang terakhir, motivasinya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, dalam mewujudkan budaya positif, boleh-boleh saja kalau kita akan memberikan hadiah misalkannya kepada anak, atau menerapkan suatu hukuman jika kepada anak yang melanggar aturan sekolah. Itu juga merupakan suatu proses supaya terjadi disiplin positif di sekolah kita. Namun tujuannya tetap kita menanamkan kesadaran kepada peserta didik kita agar mereka mau bersikap baik, bersikap positif demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Nah, seperti ini ya, kalau bentuk hukuman itu kenapa dikatakan motivasi ekstrinsik? Karena kalau motivasi ekstrinsik itu penerapannya jangka pendek, karena anak takut akan hukuman, karena anak karena anak ingin mendapatkan hadiah. Nah, ketika anak melihat si penghukum itu tidak ada, maka anak sikapnya melenceng lagi. Kemudian kalau karena hadiah, ketika dalam melaksanakan disiplin positif tidak ada hadiahnya, maka anak tidak akan melakukan disiplin. Makanya itu sifatnya jangka pendek. Makanya disebut sebagai konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena hukuman itu kan sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan sifatnya tidak efektif, merusak hubungan atau iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Makanya konsep disiplin dengan identitas gagal itu sifatnya tidak jangka panjang atau sementara. Nah, kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Salah satunya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu kenapa dikatakan disiplin dengan identitas sukses? Karena konsekuensi merupakan penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, kemudian murid menghormati peraturan. Nah, terakhir adalah restitusi. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian dirinya memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, itulah restitusi. Lalu apa restitusi itu? Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, Bapak Ibu, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan dan membantu murid berpikir tentang apa
inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, ciri dari restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. 4, menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, fokus pada karakter, bukan tindakan. 7, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, segitiga restitusi, Bapak Ibu, tindakan kita dalam melaksanakan restitusi itu tergambar pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Nah, ini pada saat kita melaksanakan restitusi, ya. Nah, adapun pada saat kita melaksanakan restitusi dalam menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kita bisa bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan perbuatan kurang menyenangkan tersebut. Kemudian, adakah cara yang lebih baik atau cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kita bisa menanyakan juga, bukankah kita sudah membuat suatu keyakinan kelas? Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian bisa juga kita terakhir menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Nah, kemudian ada lagi proses tahapan restitusi. Yang pertama, langkah yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kalimat yang digunakan bisa kita menggunakan, apa benar kamu telah melakukan tindakan A, tindakan pelanggaran mencontek misal. Kemudian bisa juga kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, ya, seperti yang tadi Pak Cepi sampaikan pada kasus 1. Kemudian coba kamu pikirkan apakah yang kamu lakukan itu termasuk perbuatan yang benar atau salah. Lalu terakhir tanyakan kepada mereka, apakah kamu menyesal telah melakukan perbuatan salah tersebut. Kemudian langkah yang kedua dalam melakukan restitusi adalah menstabilkan identitas. Kita bisa menanyakan, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Bapak Ibu ketika anak melakukan kesalahan, jangan, kamu salah. Nah, tapi sampaikan kepada mereka, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Atau bisa jadi bukan hanya kamu yang melakukan kesalahan itu, mungkin yang lain juga, gitu ya. Atau sampaikan juga, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tapi kita kemudian luruskan lagi, gitu. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian, apa kamu sedang menjadi teman yang terbaik untuk dirimu sendiri? Kemudian langkah yang ketiga pada proses tahapan restitusi, menanyakan keyakinan. Pertanyaannya bisa saja, ingatkah kamu tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Atau apa bayanganmu tentang kelas yang ideal atau baik itu bagaimana? Atau kamu mau jadi anak atau orang yang seperti apa? Atau bisa juga pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Jadi setelah anak melakukan kesalahan, kemudian kita validasi tindakan yang salahnya, kemudian kita stabilkan identitasnya supaya anak tidak minder karena kesalahannya, lalu kita luruskan, kita perbaiki, kita bantu membimbing anak itu memperbaiki
tindakan salahnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan juga sebagai seorang pendidik dalam menangani kasus peserta didik, ada posisi kontrol. Yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, berdasarkan materi yang saya terima di modul 1.4 tentang budaya positif itu, dalam posisi kontrol kita sebagai guru atau sebagai pendidik, yang terbaik yang kita lakukan adalah berada di posisi kontrol sebagai manajer.